temanmu tadi yang menjawab tadi itu. Jadi saya bersyukur lah. Saya ono sing gelem komentar. Nek kalau sepi lah. Kalau sepi lah. Bayang aku ngomong-ngomongan mbek sapa gitu ya. Ya oke. Kita awali lah. Ya, kita move on. Kita move on. Ya kita move on lah. Hari ini kita coba bahas ini ya, perkembangan dan tantangan industri TIK di Indonesia. Gitu. Ya nanti akan ada hubungannya dengan regulasi saja ya. Jadi bagaimana arah politik telekomunikasi di Indonesia ya, yang kemudian dituangkan dalam regulasi-regulasi. Nah kita ingin lihat gitu, di sini hari ini. Kita akan bahas tentang beberapa ya. Di era broadband ada istilah. Ini juga jargon-jargon baru lah, terminologi baru yang mungkin bagi sebagian kalian belum familiar mendengar ini ya. Evolusi teknologi TIK kita akan bahas. Era broadband ya kita akan bahas. Kemudian istilah over the top itu mungkin juga ada beberapa kalian yang tidak kurang familiar gitu ya, kita akan bahas. Kemudian istilah konten lokal, berapa sih kebutuhan broadband, istilah kebutuhan broadband, kemudian target pembangunan broadband, dan kebutuhan spektrum frekuensi. Sehingga ini arahnya adalah, kalau kita tahu, kan ujung-ujungnya adalah bahwa spektrum frekuensi itu kurang. Gitu. Nah kalau kurang so-what gitu ya. Kalau kurang itu berarti kan harus ditata ulang, bisa jadi seperti itu. Nah bagaimana cara menatanya, meskipun tidak sekarang kita bahas, tapi paling tidak sudah nyambung nanti pada saat kita berbicara yang lebih detail. Saya setback baliklah gitu ya. Kamu juga harus kalau ngomong soal telekomunikasi itu ya setback dulu sebentar aja gitu ya, satu halaman ini supaya nyambung gitu. Toh juga sudah modern. Jadi yang kita bahas adalah zaman modern tahun 70-an itu ya. Jadi komputer yang saat itu hanya ada di pusat-pusat riset lah, pusat riset di perguruan tinggi gitu, pusat riset milik pemerintah ya, kalau sekarang BPPT gitu aja lah. LIPI itu pun belum banyak. Dan pertengahan 70-an, jadi sudah tahun hampir 80-an gitu ya, itulah sudah mulai merambah ke rumah tangga, meskipun barang masih dianggap barang yang sangat-sangat mewah menjelang tahun 80-an itu. Dan saat itu tidak lebih dari 90.000 unit. Mereknya hanya dua, mereknya itu. Sekarang masih kalian kenal, yang satu merek ya, Apple. Commodore kalian mungkin sudah nggak mengenalnya lagi itu. Ada dua merek terkenal di tahun, saya pun juga hanya bisa melihat gambarnya gitu. Tahun 80-an kan masih barang super langka gitu ya. Bahkan mahasiswa pun juga hanya boleh melihat itu. Hanya boleh melihat. Hanya ada satu komputer itu di teknik elektro ITS itu. Satu komputer, dan yang pegang itu hanya anak jurusan komputer, itu pun yang terpilih. Kita hanya boleh melihatnya saja. Dikerudungi, ditempatkan di AC, yang full AC, yang dingin itu. Yang 20 derajat dinginnya itu. Oke. Tahun 77 diperkenalkan modem. Jadi kemudian orang pasti berpikir ya, kalau cuma PC saja, wah nggak keren. Dengan cara memindah data dari satu PC ke PC lain kan lewat floppy disk namanya.
200.000 yen itu berarti saiki ini ya selawi juta lah ya. Selawi juta rupiah. Jadi 200.000 yen selawi juta rupiah itu ya. Sekarang itu. Dengan kemampuan yang murni hanya DOS saja, tidak ada Windows. Tidak ada Windows, belum ada ya, Windows kan baru tahun 95. Dan harddisknya itu 20 megabyte, 20 megabyte harddisk, 20 megabyte harddisk. Ya, ini saya belajar pertama kali itu karena zaman sekolah tadi yang saya ceritakan, sekolah di ITS gak diuru, gak ono komputer itu gitu. Sehingga saya beruntung bisa sekolah di negara maju dan saya bisa beli sendiri itu laptop sehingga bisa nguber ketika tertinggalan saya dengan di rumah itu. Sabtu Minggu tidak pernah pulang, saya terus berlatih untuk pemrograman karena kalau sudah kuliah itu karena saat itu ada matrikulasi gitu ya. Matrikulasi dia belajar rangkaian listrik, belajar rangkaian elektronika, rangkaian digital gitu. Terus gelombang elektromagnetik itu belajar lagi gitu karena memang ya sama pelajarannya tapi kalah jeru gitu loh. Jadi ada masa belajar bahasa dan belajar ilmu dasar itu 2 tahun. Belum masuk ke programnya. Sambil belajar komputer. Itu aja 2 tahun gitu ya. Jadi saya itu 7 tahun belajar sampai ke dokter. Kemudian saya lanjutkan kisahnya. Nah, tahun 77 sudah ada modem. Gitu ya, saat itu sudah ada. Saya sudah ada modem. Cuma ya dihubungkan dengan komputer sekolah gitu. Download dari sekolah. Itu pun juga pakai saluran telepon yang bayar gitu. Jadi ya iso banyak ya gak pakai modem karena saya pakai telepon dan bayar gitu. Bayar. Sama dengan telepon kan usahanya gitu. Kemudian sehingga tahun di akhir tahun 70-an, sehingga tahun 80-an itu sekitar 90.000 PC memerlukan jaringan telekomunikasi. Jadi tahun 80-an itu, tahun 80 itu sudah mulai orang sangat ingin punya sambungan telekomunikasi yang bisa menghubungkan PC-nya gitu. Itu sudah menjadi demand luar biasa di awal 80-an itu ya, akhir 70. Dan saat 2014 itu sudah terjual 2 miliar komputer. Waduh, sudahlah benar-benar seperti ini kemajuannya. Ini belum tambah gadget. Dan semua itu perlu jaringan telekomunikasi, ya itulah yang akan kita bahas ya. Meledak sudah keinginan untuk, jadi semua orang punya gadget. Tidak lucu kan kalau punya gadget kemudian tidak ada saluran komunikasi itu. Ya. Nah sekarang IT sekarang itu 2 miliar PC ditambah 1 miliar. Ini saya buat 10 tahun yang lalu ya, pasti PowerPoint ini. Saya ini boleh tambah karuan gitu ya. Tapi ya gitu ya. Hanya jumlahnya yang bertambah. 2 miliar hanya mengolah teks, sehingga yang dulu hanya mengirimkan teks saja, nah sekarang sudah gambar dan gambar hidup, jadi bukan sekedar gambar freeze, tapi gambar hidup atau film. Gitu ya. Kemudian memerlukan kanal komunikasi yang berharap semua pemakai mana saja dan kapan saja sambil bergerak kan. Nah itulah kemudian ada istilah ubiquitous ini. Ubiquitous ini menjadi istilah baru ya. Jadi ubiquitous itu adalah cara berkomunikasi kapan saja dan di mana saja gitu. Sehingga apakah kalau ada pertanyaan ubiquitous apakah pakai kabel, ya tidak bisa dong. Kalau kita ngomong ubiquitous telecommunication itu ya baru bisa dikatakan ubiquitous gitu ya. Bahwa kapan saja pakai kabel masih bisa, tapi kalau di mana saja ya harus pakai wireless. Oke. Nah, sekarang itu ya, ini berdasarkan sifat bawaan
dapat dikatakan bahwa internet adalah jaringan netral yang memperbolehkan semua orang untuk mengakses dalam rangka mengirim maupun menerima informasi. Semua jenis lalu lintas yang lewat internet adalah masuk dalam kategori konten atau aplikasi. Kenapa saya gambarkan ini? Kenapa saya tampilkan ini? Karena kalau dihubungkan dengan diskusi kita tentang perizinan, ya di yang kedua kalau nggak salah ya, harusnya kalian masih ingat, gitu. Jadi meskipun kabelnya itu kabel telepon, kalau kalian pakai untuk sambungan fax, kalau saat itu kalau seandainya ono sing lapor, kalian akan dicekel, kalian akan ditangkap dan dianggap kalian berbuat kriminal karena memanfaatkan jaringan orang dengan tidak sebagaimana izinnya gitu ya. Izinnya ketat toh, dari mulai izin telepon lokal, kemudian telepon interlokal, SLJJ. Jadi semua itu mempunyai izin gitu ya, meskipun kabelnya sama. Tapi izin untuk keperluan layanannya itu ada dan berbeda gitu. Nah, sekarang kenapa saya gambarkan ini? Sekarang sudah tidak lagi itu. Karena kalau sudah kita ngomong soal ini, internet itu sudah netral. Mau dilewati apa saja, tidak perkara gitu loh. Itulah rezim sekarang ini. Rezim aturan sekarang ini gitu loh. Nah, untungnya sudah jadi si rezim aturan sekarang yang sudah didok oleh presiden itu ya, bahwa undang-undang Omnibus Law yang luar biasa 1000 halaman itu salah satu babnya adalah tentang telsiar, telekomunikasi dan penyiaran. Kalian bisa membukanya dan sudah ada perubahan lah ya. Jadi sudah benar-benar, meskipun aturan yang lebih detail belum dibuat, tapi secara umum sudah arahnya adalah bahwa ya jaringan ini dianggap sebagai seperti, jadi kalau ada istilah ini menjadi istilah cyberspace ya. Jadi cyberspace itu apa ini loh? Kabel terhubung dengan internet itu kan cyberspace. Itu sudah sama dengan free space itu. Free space atau free to air itu ya. Free to air atau free space. Podo. Jadi kita bisa mengakses frekuensi di udara bebas ya. Sama dengan kalau kita nyolokin kabel ke internet itu sebenarnya. Kita sudah sampai ke sana gitu. Jadi tidak perlu izin lagi. Yang enggak, ini kan sebenarnya kenapa gambar ini saya tampilkan, karena kita pernah membahas bahwa semua jaringan itu meskipun sama-sama kabelnya, kalau dilewati oleh layanan yang berbeda, ada izinnya lagi. Gitu. Di pertemuan kedua kalau nggak salah kita sudah bahas itu ya. Nah sekarang sudah enggak gitu. Mungkin di awal-awal masih gitu, bahwa kabel itu tidak boleh kalau untuk saluran internet, ada izin tersendiri. Kabel telepon itu. Nah sekarang sudah enggak. Ya. Jadi yang disebut sebagai jaringan pita lebar itu. Ini jaringan pita lebar atau ya cyberspace lah kalau bahasa yang lebih sekarang itu. Ini sekedar tambahan pengetahuan gitu ya. Jadi tahun 2013 dengan adanya tadi itu sistem telekomunikasi sudah sedemikian majunya, itu ternyata kita itu masih banyak download. Itu kan harapannya gini loh ya, bahwa dengan sistem telekomunikasi data yang sudah global, artinya kita ya bisa memanfaatkan untuk pertumbuhan perekonomian gitu di Indonesia, ya. Karena kan ngono, jadi 3G menjadi 4G, sehingga bahwa kita juga ikut menjadi bangsa yang produktif itu. Ternyata enggak itu ya, ternyata bahwa perbedaan antara ini kan grafik uplink downlink ini ya. Jadi jumlah unduhan apps memang relatif kecil dibanding dengan negara lain. Tapi angka pertumbuhan 1,7 tertinggi bersama dengan Brasil. Angka pertumbuhan tinggi disebabkan oleh gelaran ini. Jadi ini angka downloadnya itu. Jadi angka downloadnya gitu ya. Yang memang lebih tinggi. Oke lah, bahwa untuk pertama memang ya senang lah ya. Jadi kita bisa dibandingkan dengan ada kenaikan 1,7% lah.
lumayan tinggi, ini ya. Jadi artinya 1,7% itu lumayan tinggi maksudnya. Itu maksudnya angka download ya. Jadi jumlah unduhan aplikasi Android gitu loh. Itu ada kenaikan. Ada kenaikan di 2013-2014 gitu ya. Itu awal-awalnya 3G gitu. Jadi begitu ada 3G, kemudian 2015 bergerak ke 4G, itu ada kenaikan traffic. Cuma banyaknya itu yang unduh gitu. Jadi yang artinya apa? Saya hubungkan dengan gambar ini gitu. Tidak banyak aplikasi yang asal Indonesia yang justru diunduh oleh orang luar gitu loh. Kita itu masih lebih banyak mengunduh aplikasi yang berasal dari luar negeri. Itu maksud dari gambar inilah ya. Sehingga makanya kemudian pemerintah akan berharap bahwa sektor industri kreatif itu jadi ya tidak hanya sekedar tari-tarian dan pariwisata gitu ya, tapi industri konten itu ya kita galakkan itu. Karena itu yang kemudian bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi gitu. Ini kan industri digital masih mempunyai porsi yang kecil dalam ranah ekonomi kreatif itu. Kecil banget itu ya. Jadi maksudnya seperti inilah. Jadi bahwa industri kreatif itu banyak jenisnya lah ya. Biasanya dihubungkan dengan pariwisata. Nah, tapi kalau yang bisa menghasilkan devisa itu kan ya aplikasi yang bisa diunduh oleh orang luar itu ya. Itu masih sangat kecil. Maksudnya ini gambar itu ya. Kalau ditanya apa kendalanya gitu ya, kendala pengembangan industri digital, minat konsumen masih pada produk impor itu ya, termasuk kita mungkin ya, termasuk kalian, termasuk saya itu. Terkendala kompetisi harga, biaya produksi yang tinggi, lemahnya promosi dan minimnya SDM. Oke lah gitu ya. Ini 10 tahun yang lalu lah ya, 10 tahun yang lalu. Saya tuliskan seperti ini. Lulusan pendidikan bidang industri digital kerap tak terhubung dengan industri. Kurangnya rumah inkubator gitu ya. Karena itulah kemudian sekarang banyak sekali digalakkan. Jadi sejak 10 tahun yang lalu inkubator bisnis yang isinya anak-anak muda itu kan sudah banyak sekali lah digalakkan itu. Bahkan di Politeknik ini pun punya inkubator bisnis yang ada di sana, di pinggir jalan sana ya. Itu kan ada di kampus kita sebagian timur. Itu kan ada kantor di muka itu. Dan sudah mulai bergerak lah gitu ya. Cuma seberapa bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi ya kita tidak sedang berbicara perihal itu. Kemudian saya melompat ke ini. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi tahun 2000 kita di awal-awal diskusi kita ya. Awal tahun 2000-an era availability mulai penggelaran infrastruktur yang masif. Akhir dari era monopoli ya toh. Jadi kenapa menjadi available? Karena banyak perusahaan yang terjun di dunia telekomunikasi, yang dulunya hanya PT Telkom dan Indosat saja. Sehingga memang tahun 2000 dianggap sebagai tahun era habisnya monopoli. Masuk ke era terbuka, era kompetisi. 2007 kita sudah sampai pada affordable. Jadi 7 tahun itu ya kita sudah bahas di pertemuan awal dulu bahwa selama 7 tahun itu membuat telekomunikasi di Indonesia menjadi murah dan sampai sekarang itu murah sekali. Bisa jadi paling murah saat dunia di Indonesia. Kan? Nah, tahun 2007 sampai di zaman murah ya, dari tahun 2000 ini zaman availability, affordable, kemudian kita masuk ke 2014 ini pita lebar. Nah, apa sih hubungannya dengan kalau kita melihat dengan yang terjadi di industri telekomunikasi gitu ya. Dari era affordable menuju ke era pita lebar di 2014. Coba kita lihat ya, apa sebenarnya yang terjadi. Kita lihat ini ya. Ilustrasi ini sudah pernah kita lihat juga di awal pertemuan kita. Jadi overload kan. Jadi 2005 itu pada saat yang memiliki
memiliki HP yang bisa untuk potret, bisa untuk dan kemudian mengirimkan secara real time, itu mungkin dari kerumunan ini hanya satu orang itu ilustrasinya. Nah saat ini semua orang itu duwe gitu ya, 2013. Saat ini 2013 maksudnya ini. Artinya kurang kalau seandainya ini 3G aja kurang ini. Sehingga masuk ke era 4G. Kita lebar lah, benar-benar kita lebar lah. 2G, 2G, 3G ini kurang. Sehingga masuklah di era ini, era pita lebar. Sehingga apa kalau tahun 2000 itu, jadi arah perkembangan telekomunikasi itu saat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan teleponi dasar, ya. Nah sekarang sudah orang telepon sudah tidak sekedar telepon, tapi saling bertukar informasi, saling ejek, saling olok, gitu ya. Dan terjadi sekarang gitu, saling melempar hoax, gitu. Itu terjadi sekarang, sudah kita bahas di pertemuan awal dulu ya. Jadi kan jadi bukan itu tujuan telekomunikasi murah itu sudah kita bahas loh itu. Kita nggak siap rupanya secara sosio bukan sosioekonomi, secara sosiologis lah. Itu ternyata kita tidak cukup kuat, tidak cukup siap. Ujung-ujungnya adalah negara ini terbelah gitu. Terbelah itu kan ya, sampai sekarang pun jadi ada kampret, ada cebong, ada kadrun, ada itu apa? Itu kan segala istilah-istilah yang muncul di dunia maya itu, di cyber itu kan, saling olok bangsa ini menjadi, itu aja kalian di sak kelasmu itu aja kalau di diangket itu kan ya durung karuan loh, itu sak bolo kabeh itu bisa jadi separuh-separuh itu, yang satu kampret, yang satu cebong itu, dengan segala alasannya itu, meskipun kita semua tidak terlibat di situ itu, dan tidak ada gunanya gitu. Melibatkan diri juga nggak ada gunanya, mau yang menang kampret, mau yang menang cebong, bayar SPP-nya ya panjat kan. Oke. Kemudian diperlukan pemerataan percepatan layanan broadband, sehingga memang akhirnya kebutuhan broadband itu menjadi keniscayaan gitu. Yang dulunya memang bisa telepon aja sudah bagus, sekarang bisa telepon tak aja kurang gitu. Perlu mengirim data, ngirim gambar, ngirim guyonan, gitu ya, ngirim hoax gitu ya, termasuk diantaranya itu. Hoaxnya itu gak cuma kata-kata sekarang, itu aja, termasuk diantaranya apa jenis gambar-gambar bergerak, film hoax itu. Yang terakhir itu kemarin katanya ini apa, masa itu loh yang RFID sudah, kecepatan piro itu mobil itu loh yang di jalan tol dengan RFID itu kecepatan 100 tuh bus itu. Semua bilang kita sudah sampai pada teknologi itu. Saya senang itu. Itu berarti kan tugas akhirnya anak-anak itu kan, tugas akhirmu itu kan, ada yang tugas akhir itu sudah segitu teknologinya gitu. Ya ternyata enggak, itu bohong itu. Bukan ya, yang beneran ya pelan-pelan ya. Jalan enggak berhenti iya, tapi ya jalan 10 km terus buka jet gitu lagi berangkat itu ya. Memang tidak ada antrian. Itu pun belum diterapkan gitu loh. Jadi ya artinya apa, bahwa broadband ini dengan segala sisi baik buruknya gitu loh. Itu dengan sisi baik buruknya gitu. Oke, ya, gambar, karena gambar apalagi kalau gambar hidup. Gambar mati sekarang sudah nggak bisa dipercaya. Itu jadi kamu rangkulan foto Mbak Ronaldo itu bisa aja persis itu. Dan manfaatkan Adobe itu, Photoshop. Ya. Yes, oke. Nah, ini kan target ya. Jadi setiap APBN-nya lah, anggaran bukan APBN, GBHN, jadi garis besar haluan negara gitu. Cuma sekarang sudah nggak ada garis besar. Tapi kan ini kan target dari arah politik pita lebar itu. Jadi politik pita lebar kita saja nih tahun
ini kan direncanakan di tahun Pak SBY terakhir. Pak SBY terakhir itu kan tahun 2014 ya. Ini 2014 ini. Karena ini ada di rencana peta lebar Indonesia. Bapenas tahun 2014 ya. 5 tahun kemudian ada target lah ya, bahwa paling tidak rumah itu bisa dilewati oleh ini, oleh kecepatan internet dengan kecepatan paling tidak 20 Mbps. Nah, kalau gedung seperti Poltek LK itu paling tidak bisa punya sambungan 1 giga, 3 giga. Nah, kalau kalian yang bergerak dengan HP kalian itu paling tidak bisa 1 Mbps gitu. Ini semua sudah keturutan ini. Ya, meskipun kalian bisa bantah ya, kalian bisa bantah. Apa bantahan kalian coba? Ya bantahan kalian paling lupa itu, iya Pak di Surabaya, iya di Jakarta. Nah kalau di Merauke sana gimana? Nah, itu bantahan cerdas itu. Memang kalau kita ngomong soal rata-rata Indonesia rendah, kita nggak bisa mencapai ini gitu ya. Karena Indonesia itu luas, sangat-sangat luas itu ya. Jadi kalau rata-rata nasional, tapi kalau Jakarta saja, Surabaya saja, gitu, rata-rata Jawa aja, oke lah sudah itu ya. Nah pedesaan gimana? Itu ya hampir sama lah pedesaan. Apalagi di Jawa itu sudah desa lah ya. Ya meskipun kantong-kantong pedesaan masih ada, tapi kalau di rata-rata di Pulau Jawa itu sudah kena lah. Ini sasaran ini. Jadi target ini tahun 2019 itu. Ini sudah 2021. Ini sudah mewah lah ya. Sudah mewah ini dan bisa dipertahankan ini aja sudah bagus. Jadi rencana ya, sehingga kemudian pemerintah saat itu pemerintah bagaimana cara mendapatkan ini gitu. Cara kan regulator itu membuat regulasi agar mendapatkan ini. Regulasi itu adalah memaksa para operator itu untuk melaksanakan sesuatu sehingga target pemerintah bisa dicapai. Targetnya apa? Ini ya 20 Mbps, 1 Gbps, 1 Mbps untuk akses bergerak di kota ya. Kalau di desa orang bergerak sama 1 Mbps. Rumah 10 Mbps itu. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Saat itu yang dilakukan oleh pemerintah membuat aturan-aturan itu. Salah satu diantaranya refarming. Nah, ini juga istilah baru. Apa itu refarming? Jadi refarming itu ya dari bahasa Inggris ada arti yang spesifik lah. Jadi menanam ulang lahan gitu ya dengan tanaman yang berbeda gitu, agar supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Kalau dulunya misalnya komoditi kamu tanami padi, jangan padi lah, kamu tanami tebu itu kurang harganya dari tahun ke tahun, harga tebu itu terus turun sehingga kamu berubah menjadi kamu tanami tanaman lebih produktif dan lebih mahal harganya gitu. Gitu kan tetap sama. Lahannya kan tidak berubah, tapi tanamannya berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar itu. Itulah namanya refarming. 3G ke 4G gitu ya. Itu refarming namanya. 2G ke 3G, 3G ke 4G, 4G ke 5G. Itu refarming istilahnya itu. Dan tidak refarming itu berarti kan teknologinya berubah ya. Jadi ada juga itu perlu tambahan bandwidth itu. Perlu tambahan bandwidth itu ya. Nah, dulu ini ada kenapa saya merah-merah ini ya. Jadi saya menulis ini karena memang saat itu, ini saya tulis 10 tahun yang lalu, jaringan kabel sudah tidak dikembangkan itu. Jadi 10 tahun yang lalu itu ada masa kabel tidak dikembangkan. Karena mahal banget saat itu ya, mahal banget itu si kabel serat optik ya maksudnya ya, serat optik. Tapi sekarang enggak tuh ya, saya ini pakai Zoom ini saya langganan itu kan First Media. First Media itu kan bukan Telkom, bukan Indosat, bukan itu kan perusahaan sama sekali baru kan. Dia menyediakan jaringan untuk keperluan pita lebar, jadi untuk keperluan TV berbayar, untuk keperluan penyebaran internet ya. Dan dia menggelar kabel serat optik sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang murah, jadi 10 tahun kemudian itu harga gelaran ini sudah tidak semahal 10 tahun yang lalu lah gitu.
Kenapa saya merah-merah seperti ini? Kemudian saat itu tidak akan ada penggelaran FTTH gitu ya. Jadi fiber to the home ya sekarang ini gitu, yang masif karena mahal. Ya, maksudnya ini FTTH ini fiber to home yang sekarang digelar oleh First Media itu. Nah sebagai gantinya, jadi bahkan untuk yang fix saja, jadi ini tidak bergerak ya, itu pakai LTE gitu. Jadi LTE itu dia pakai radio gitu, maksudnya. Jadi untuk sambungan ke rumah-rumah pun itu pakai radio. Karena memang saat itu penggelaran masih mahal itu. Nah sekarang itu mungkin ya sangat murah lah ya. Jadi produksi tentang fiber optiknya harus murah gitu. Teknologinya sudah lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, sehingga, nah pada saat yang sama kebutuhan akan ubiquitous tadi, orang orang berkomunikasi sambil bergerak tadi itu semakin lama semakin butuh gitu, semakin perlu. Ya, sehingga memang frekuensi dibandingkan untuk keperluan diam, ya untuk yang bergerak saja kan gitu. Akhirnya. Kenapa ya? Karena yang untuk keperluan yang fix saja itu sudah murah gitu. Sehingga frekuensi lebih baik dipakai untuk yang bergerak. Karena apa? Telepon pintar menuntut pemakaian frekuensi yang intensif gitu. Semakin intensif. Gitu kan? Oke. Lanjutkan. Nah, itulah kemudian ada istilah kekurangan kita itu, kekurangan frekuensi. Gitu. Karena tadi itu istilah ubiquitous tadi itu. Kamu berharap bahwa sambil nunggu traffic light yang menjemukan itu gitu ya, kamu bisa tetap komunikasi, tetap bisa melihat komunikasi dengan temanmu, komunikasi tetap memperoleh hiburan dengan melihat YouTube gitu ya, dengan tanpa terputus itu. Contohnya misalnya seperti itulah. Meskipun ya aja dilakoni nek kamu izin. Ya kamu, lah kalau kamu berdua kan kamu boleh melihat ya, nyopir tetap aja nyopir. Yang sebagai penumpang kan bisa tetap melihat YouTube gitu ya. Kalau ubiquitous, kalau frekuensinya bandwidth-nya cukup. Nah dari situlah kemudian kurang bandwidth itu pastilah ya, PIROI kurang. Nah si ITU itu memprediksi bahwa sampai tahun 2020 itu kurang sampai ya kalau pesimis ya 1280 megahertz itu. Kalau optimis ya bukan optimis yang kecil ya, optimis yang kecil ini pasti kena gitu ya. Nah kalau pesimisnya ya 1700 MHz lah. Kemudian dari lembaganya, postelnya lembaga pos dan telekomunikasinya Amerika dan United Kingdom, UK, Inggris, mereka bilang katanya ya enggak 1700 lah gitu. Bisa dapat 500 lagi sudah cukup lah gitu ya. Australia bahkan tidak segagah berani 500 itu yang disampaikan oleh Amerika gitu. Gak perlu 500 MHz lah. 150 tambah 150 ditambah dengan sekarang itu sudah cukup lah ya. Nah bandwidth Australia sekarang 800. Bandwidth di Indonesia sekarang totalnya baru 425 gitu. Ya nanti akan kita tahu itu saja nih bandwidth mana yang kenapa mereka bisa 800 kita masih 425 gitu. Itu yang kalian mau telekomunikasi nanti di akhir perkuliahan ini kalian utuh lah ya. Bandwidth mana yang mestinya bisa dirilis, diserahkan kepada telekomunikasi gitu. Termasuk diantaranya adalah digital dividend, TV digital itu. Jadi dulunya dipakai oleh TV analog, minggu depan harus kita bahas lah supaya kalian cepat ngeh apa yang sebenarnya terjadi dengan TV digital. Kalian mesti garuh itu sejarah TV digital ya. Minggu depan saya janji, aku elek no ya. Minggu depan kita masuk ke itu dulu, masuk ke sejarah dari proses TV digital. Ya. Jadi kebutuhan kecepatan data.
pengguna menuntut kecepatan data yang tinggi. Operator perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur. Ya, kita semua, wah lemot gitu, mesti bilang ya, lelet, lemot, pelan gitu. Operator padahal sudah setengah mati dia itu. Belonjo tiap tahun itu, belonjo device gitu ya, peranti untuk menambah kapasitas bandwidth-nya gitu. Nah, ada 3 cara itu untuk menambah kapasitas, ya. Apa coba? Apa coba? Ini, itu juga menambah bandwidth, ya. Menambah bandwidth. Itu kalau ada, gitu kan? Menambah bandwidth itu kan kamu kemarin sudah pernah mendengar, loh? Pemerintah sedang melelang 2,3 gitu kan. 2,3 giga gitu untuk keperluan 5G itu, gitu. Itu dalam rangka menambah bandwidth. Gitu. Kemudian meningkatkan spektrum efisiensi dengan upgrade teknologi kan, makanya ada istilah apa tadi, refarming. Jadi dari 3G ke 4G itu kenapa kecepatannya menjadi lebih tinggi, karena memang sistem modulasinya itu lebih intensif gitu ya. Kalau dulu itu hanya QAM 16 sekarang jadi berapa 4 sekarang jadi 16 gitu misalnya. Modulasi digitalnya gitu ya. Kan bisa lebih cepat gitu. Belum lagi bandwidth-nya mungkin bisa lebih lebar gitu, lebih banyak. Tapi maksud dari meningkatkan spektrum efisiensi adalah meningkatkan teknologi. Meningkatkan teknologi itu apa sih ya? Kamu sudah belajar itu. Bahwa ya kan kita juga sudah bahas di praktikum tentang radio kemarin ya. Tentang bagaimana sebenarnya kecepatan data itu bisa ditempuh itu dengan menambah ketelitian dari sistem gitu. Menambah ketelitian sistem dengan cara ini kan sistem modulasinya itu diperketat. Dan kemudian ini butuh biaya atau mengganti sistem. Kemudian ditambah lagi dengan memperkecil luas sel. Memperkecil luas sel itu maknanya apa sih? Menambah tower kan ya. Jadi menambah tower itu berarti kan satu tower itu kan ada konkuren maksimumnya, jadi konkuren pemakai maksimumnya. Nah kalau ditambah kan diperkecil selnya, itu berarti lebih banyak orang yang bisa dilayani dengan kecepatan yang lebih maksimum gitu. Jadi jangan lupa bahwa ada 3 kemungkinan yang ditempuh oleh operator agar bisa memuaskan para pelanggannya gitu ya. Meningkatkan kecepatan apa itu? Menambah bandwidth, menambah teknologi, mengupgrade teknologi, atau memperbanyak tower. Gitu. Kemudian masih ada lah ini infrastruktur sharing gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah kenapa sih, apalagi kalau urusannya dengan yang ini kan, memperbanyak tower ya. Memperbanyak tower itu bayangkan coba, itu ya pekerjaannya anak-anak muda itu sebenarnya. Jadi kalian kalau masuk di perusahaan telekomunikasi itu, pertama kalau ada yang masuk ke divisi ini, jadi kalian harus mengurus izin gitu ya. Itu ya untuk mendirikan tower itu. Jadi ya urusannya dengan Pak RT, Pak RW, preman gitu. Itu urusanmu itu. Jadi ya kalau sudah bekerja di telekomunikasi, saya bilang kan 1001 itu. Mulai ngurusi tentang radio transmitternya, transceivernya, sampai ke urusan izin, dan itu dilakukan oleh orang-orang telekomunikasi itu yang semua direkrut. Jadi makanya tidak boleh mengeluh apapun, juga sekalian harus siap gitu, karena sama urusannya mbak golek rezeki kok. Tidak ada istilah passion lah masuk di dunia telekomunikasi, tidak ada, jangan ngomong passion, ditaruh di mana saja jalan gitu, harus seperti itu ya. Ini yang soal sharing tadi itu. Ini gambar tentang efisiensi dia. Jadi kalau 2G itu, jadi spektrum
efisiensi itu adalah apa? Ini ya, jumlah bit data dalam setiap hertz itu. Jadi 1 hertz itu bisa, jadi kalau ini misalnya ya, 1 hertz itu 1,5 data. Kalau untuk LTE yang paling baru. LTE yang paling baru 1,5 data itu ya. Ini sekarang bahkan bisa sampai 2 data itu. 2 bit. Jadi kalau 0,06 ini itu artinya bahwa dia jadi itu kan 6 per 100 ya. 6 per 100. Jadi 100 bit kan gitu. Kalau ini 1 hertz 1,5 bit. Artinya semakin tinggi teknologi ini memang semakin mahal. Karena perlu proses yang semakin rumit gitu, semakin cepat komputernya gitu, karena pasti lebih banyak errornya gitu. Tapi karena kecepatan komputernya itu sudah memadai, error kontrol kodenya juga jalan gitu. Sehingga kan kita sudah bahas tentang rumus Shannon kan. Rumus Shannon itu bisa didekati gitu. Ini mendekati rumus Shannon maksudnya gitu. Dengan berbagai upaya. Tentu diantaranya error kontrol kode gitu. Jadi apa dengan rate tinggi apa sistem modulasi digital dengan rate tinggi plus error kontrol kode. Itu kan butuh komputer yang cepat ya. Apa yang dihitung ya seperti paradigma kemarin itu seperti itu. Cuma dia ordernya sudah frekuensi yang dipakai itu frekuensi ya 1,2,1 giga, kemudian 2,3 giga gitu ya. Sehingga komputernya pun juga perlu komputer yang lebih cepat. Ini gitu ya. Ini ada yang menarik di sini ya. Nanti minggu depan kita bahas. Apa itu adalah ini hubungannya dengan digital dividend. Itu ada penelitian tahun 2016, ini kebetulan yang meneliti ini anak buah saya. Jadi kasubdit saya kan direktur, dia kasubdirektur saya gitu. Di bawah saya namanya Denny, itu dia ngambil doktor, temanya adalah pokoknya itu seberapa untung kalau seandainya frekuensi analog TV analog itu diberikan kepada LTE. Itu dia mempunyai kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya adalah bahwa kalau seandainya kita saat itu sudah bisa mendapatkan 2 kali 45 MHz dari TV digital itu, dari TV analog itu ya, kita akan bisa menghemat 147 triliun. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ini loh, kita kan sudah bicara tadi ya, kita tidak perlu ini, umumnya yang paling mudah dilakukan, karena untuk menambah bandwidth itu hampir sudah tidak ada, kan frekuensi ini kan. Kemudian meninggal untuk nambah teknologi itu juga mahal kan, itu di total kemungkinannya, terus kemudian atau menambah power gitu. Nah jadi meningkatkan refarming dan menambah tower itu di sigma jumlahkan, ketemulah angka, kalau semua operator melaksanakan itu di sigma jumlah ketemulah 147 triliun. Kalau dan memang benar sampai sekarang pun masih belum, itu kan undang-undang Omnibus Law itu kan mengamanahkan baru dilaksanakan di 2022. Ini ya, jadi TV digital itu. Ya, ini kisah dari yang poin pertama. Kemudian ini pembebasan spektrum masih banyak hambatan yang merupakan PR bagi dunia. Jadi pembebasan spektrum itu adalah sama dengan pembebasan tanah. Jadi masih orang-orang yang pakai saat ini existing itu masih tidak mau diusir gitu loh, karena di situ masih ada nilai bisnisnya meskipun tidak besar. Tapi dia mau diusir. Ya, kita akan ya contohnya TV analog nanti kita bahas minggu depan. Menarik itu. Lalu saya sangat politis banget. Nah, yang 3 ini itulah yang pasti akan kalian hadapi juga nanti pada saat kalian terjun di menjadi salah satu katakanlah ya siapa tahu kalian bisa bergabung dengan salah satu
operator besar gitu ya. Jadi bahwa apa? Ini kan kita sudah bahas ya tadi bahwa pelanggan itu maunya itu kan tidak lelet ya, tidak lemot, udah gitu murah lagi, tidak lemot, murah gitu loh. Dan itu hampir semua itu juhat loh itu. Karena apa? Mereka mau tidak mau memang ya harus tunduk pada pelanggan itu dengan segala cara, banting harga itu. Karena apa? Karena kalau enggak pindah dia, kalau enggak pindah gitu, pindah ke operator yang lain kan gitu loh. Karena apa ya? Karena kompetisi. Nah, itulah kemudian ada istilah ini, ada scissor effect, istilah efek gunting gitu ya. Coba kalian lihat grafik ini ya. Nah, kalian lihat grafik ini. Jadi grafik ini itu yang grafik yang atas ya, itu adalah traffic. Traffic yang ya gimana? Kalian kan butuh ngelihat YouTube itu kan ya. Jadi kebutuhan dengan traffic dan harus diimbangi dengan network kan. Jadi harus menambah itu, menambah kapasitas itu, menambah kapasitas. Menambah kapasitas itu sama dengan uang. Harus ada modal kan. Harus ada modal. Sehingga memang keuntungannya itu lebih banyak dipakai untuk menambah kapasitas itu. Bandingkan dengan revenue-nya. Jadi yang ini, yang ke kanan ke bawah ini adalah revenue gitu. Revenue-nya nggak naik-naik karena apa? Dinaikkan tidak laku, dia akan pindah ke itu gitu. Apa? Pindah ke operator tetangga. Ya. Kalau ada pertanyaan, lupa kenapa ada kong kali kong aja? Oh, itu bisa masuk penjara kong kali kong itu sama dengan kartel kan? Dan kartel dilarang, ada undang-undangnya. Gitu. Janjian harga itu tidak boleh. Gitu. Dilarang janjian harga itu. Karena itu kemudian mereka ingin, ya Pak, kalau tidak ada janjian harga, tidak boleh ya, Mbak ditentukan Pak, batas harga bawah dan batas harga atas itu loh. Tidak boleh banting harga di bawah harga bawah dan tidak boleh menjual mahal sekali di atas harga atas gitu. Dan itu sudah dilakoni. Jadi ada di Undang-Undang Omnibus Law itu. Dituruti lah ya. Bahwa pemerintah nanti akan membuat, jadi akan ada peraturan menteri nanti ya. Peraturan menteri Kominfo yang sekarang belum digodok untuk menentukan harga bawah dan harga atas. Jadi sehingga tidak ada banting harga, dipasang di situ saja, dipasang di harga yang di bawah saja, itu sudah diperbolehkan lah. Itu dia sudah tidak rugi. Tapi itu juga sekarang itu menjadi perdebatan itu. Kenapa dianggap sebagai kenapa dianggap perdebatan? Karena dianggap melanggar juga itu kartel. Kalau seandainya jadi harga batas bawah itu kalau semua pakai di situ podo KB, nah podo KB harganya gitu ya. Nah kalau podo KB itu pada tidak boleh oleh undang-undang. Ya, pokoknya wangel lah. Urut ya. Batas atas gampang, batas atas itu. Batas bawah itu kalau diputuskan oleh pemerintah, itu mereka nanti akan, dan batas bawah itu dihitung gitu ya, nggak ngawur loh ya, dihitung. Jadi sebenarnya dia itu modalnya berapa, gitu. Kemudian dia harus dapat margin berapa, modal berapa, margin berapa, itu batas bawah itu. Nah kalau mereka sepasang di situ aja, ya SKP sama harga, gitu, sama harganya, kan kartel namanya, dilarang undang-undang itu. Ya jawaban dewi lah itu. Itulah makanya ya ada scissor effect tadi itu, karena apa? Itu. Jadi ada istilah ini sekarang, over the top. Jadi sing sugih ternyata bukan PT Telkom, bukan Indosat, bukan PT Telkom, bukan Indosat, bukan Telkomsel. WhatsApp yang sugih, yang punya WhatsApp itu, yang Google yang sugih gitu, karena dia setiap hari naik harga sahamnya gitu. Harga saham Telkom gitu-gitu aja. Padahal apa jaringan itu yang menyediakan itu Telkom, jaringan menyediakan Indosat, jaringan yang menyediakan Telkomsel itu. Tapi yang kaya adalah pemilik WhatsApp, yang kaya pemilik Google gitu. Gitu ya. Karena apa? Kan saham mereka kalau trafficnya tinggi kan sahamnya jadi naik gitu. Nah, kalau
sahamnya naik kan dia langsung mendapat keuntungan besar. Nggak ada hubungannya dengan penyelenggara jaringan, nggak ada hubungannya. Ada nyewa bulanan aja kan, ya. Nah itulah kemudian sejak 2005 ini ya, itu sejauh sudah ada gerakan bahwa penyelenggara jaringan itu sudah bengok-bengok itu loh. Enak aja mereka itu ya. Mereka itu siapa? Para pengusaha ini, pengusaha konten itu. Pengusaha konten sekarang bahkan tidak hanya Google, Netflix juga itu kan. Mereka mendapat keuntungannya dari jaringan itu. Jaringan yang menyediakan di Telkom itu. Nah, karena itu kemudian Netflix sekarang harus bekerja sama dengan Telkom, dengan Telkomsel. Gitu. Kalau dia mau berjualan di Indonesia. Gitu. Nah, 2005 itu si CEO-nya AT&T itu PT Telkomnya Amerika itu sudah punya cita-cita seperti itu loh. Jadi enak aja mereka itu dia sudah punya statement seperti ini ya. Saya bacakan. Saat ini yang ingin mereka itu OTT itu over the top itu adalah perusahaan-perusahaan konten. Jadi yang mereka lakukan adalah melewatkan traffic digitalnya melalui jaringan kami dengan gratis. Gratis lah, dia kan saat itu tuh ya kan kita yang mengakses, yang bayar kan ini, yang bayar kan kita, yang bayar kan yang akses, gitu kan. Jadi kita bayar ke PT Telkom lah saat itu dulu ya. Kami tidak akan membolehkan karena untuk itu kami harus menghabiskan modal untuk bangun jaringan. Jadi ya mereka kan dapat duitnya dari kita, tidak seberapa kan. Ya harga sewa jaringan yang disewakan ke pelanggan-pelanggan kecil itu. Kalau kita mau mengakses internet ya, itu saat itu kan hitungannya seperti itu masih. Menghasilkan modal, jadi menghabiskan modal untuk selalu membangun jaringan gitu. Jadi dia berharap saat 2005 dia sudah punya pikiran, nggak bisa, itu tidak adil itu. Enak Google gitu ya, enak Google, enak Netflix gitu, enak Yahoo, yang dia bisa menikmati dengan naiknya terus saham mereka di pasar modal gitu. Karena tahu trafficnya naik, kita dapat apa? Nah, dan itu memang kejadian itu di sini pun juga begitu. PT Telkom itu marah-marah karena itu kan Netflix kemudian harus bekerja sama sekarang dengan penyelenggara jaringan di Indonesia kalau dia mau ingin jualan di Indonesia gitu ya. Nah itu memang kenapa seperti itu ya, kenapa terjadi bahwa mereka hanya numpang saja. Kan tadi saya sudah bilang bahwa saat ini jaringan itu memang netral gitu. Jaringan internet itu netral, siapa aja nancep ya jalan sudah sampai kemana-mana. Ya, tapi tidak bisa begitu ternyata. Karena ternyata penggelaran jaringan itu butuh biaya. Lain kalau free to air, kalau udara itu kan ya udara miliknya Tuhan, miliknya Gusti Allah gitu. Ya miliknya Gusti Allah ya, kalian pasang radio aja sudah. Ya sudah itu karena jaringannya itu milik. Jaringan free to air itu milik Gusti Allah gitu ya. Enggak bayar. Tapi kalau cyberspace, cyberspace itu cyber dibikin oleh manusia gitu. Artinya dengan tambah luas kemana-mana itu kan butuh biaya. Kecepatan tambah tinggi butuh biaya gitu. Ya sehingga memang tidak bisa dianggap netral gitu, seperti kalau kita mengakses udara bebas. Ya, jadi beberapa kata kunci lah ini ada istilah. Jadi pemain kunci dalam dunia telekomunikasi adalah tantangan OTT ya, tantangan pemain kuncinya adalah produsen CPE ini pabrik elektronik lah ya. CPE itu apa? Customer Premise Equipment ya, handphone itu loh. Dan server yang dikuasai oleh OTT global. Karena apa ya? Mereka kan punya, jadi saham mereka dipakai untuk menjual ini loh, untuk membeli pabrik-pabrik itu si Google dan kawan-kawan yang sudah kaya itu, dia sudah punya server-server internasional itu dan pabrik ini dia punya saham di pabrik-pabrik elektronik yang membuat HP. Kemudian operator jaringan sebagai pemain pasif tidak mendapat bagian dari bisnis OTT. Ini maksud saya tadi itu. PT Telkom dan lain-lain yang hanya menggelar jaringan saja gitu.
bahwa dilewati iya gitu. Tapi dia tidak menikmati keuntungan. Operator harus menjadi smart pipe. Nah, sekarang kan teknologinya ada gitu bahwa ya si operator jaringan itu bisa ngontrol konten ini datang dari mana gitu. Bisa dikontrol itu sekarang karena memang teknologinya sudah sampai segitu. Sehingga dengan demikian cuma pada saat itu ya katakan 10 tahun yang lalu sebenarnya sudah sampai teknologinya sudah sampai smart pipe. Cuma belum bisa dipakai teknologinya karena undang-undangnya belum memperbolehkan itu karena masih saat itu dianggap bahwa jaringan internet itu adalah jaringan netral sehingga siapa aja tidak boleh dibatasi gitu ya. Nah, tapi kalau yang satu ternyata dia melewatkan sesuatu yang menguntungkan kita tidak kebagian, oh ya tak gawe tak pitet ae nek ngono, nek gak gelem bekerja sama dengan saya, yang punya jalan saya gitu ya. Sehingga ada pengaturan QoS toh kalau kamu setting router itu sekarang ada. Jadi ya, traffic yang datang dari sana tak pitet itu. Karena sini tak longgarin itu. Teknologinya sudah ada, cuma undang-undangnya tidak mendukung. Nah sekarang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang bagian telesiar itu sudah menyebutkan ini. Jadi para penyelenggara konten itu harus bekerjasama dengan penyelenggara jaringan lokal itu, jaringan ada di Indonesia. Ya, tapi balik lagi di poin ini ya, perlu adanya kompakan itu kan ada berapa? Ada 5 operator itu ya. Nah 5 operator nggak kompak, situ dipitet, situ gak pindah rono itu. Memang ya tidak tahu lah. Ya, itu bisnis yang ngelet di situ ya. Itu kan nanti akan kalian hadapi. Cara berdagang yang bagaimana itu ya. Itu kiatnya berdagang seperti itu. Tidak kompak gitu ya, terus kemudian menelikung itu bisa aja terjadi kan. Atau ya perlu OTT domestik yang bergandengan dengan Arab. Jadi kalian bikin konten yang baik itu loh, made in Indonesia. Gitu. Ya tapi kan ya terlalu semangat 45 lah kalau ini. Ya yang paling benar itu kalau saya kompak ini. Ya, kita harus kompak itu. Cuma kompak pun juga dilarang undang-undang ya repot lah. Nah, saya juga tidak ngerti apa kartu undang-undang itu. Kompak tidak boleh, nggak kompak juga tidak boleh itu. Jadi apa kesimpulannya ini bahwa jadi pemerintah sebenarnya urusannya hanya ini kita lebar itu ya. Jadi karena kita itu haus terhadap bandwidth ya. Sehingga harus membuat regulasi-regulasi sehingga paling tidak bisa merilis atau menjual frekuensi baru. Contohnya yang akan kita bahas minggu depan adalah menjual frekuensi yang tadinya dipegang oleh ini para pemilik televisi analog itu. Dan kalau kalian tahu kenapa kok padahal itu sudah dicanangkan tahun 2005 lah ya. Tapi baru tahun 2022 karena pemilik televisi analog itu adalah raja-raja di Indonesia semua gitu ya. Sehingga tidak mudah mengusir mereka gitu. Kemudian juga begitu. Jadi kita juga perlu anak-anak muda perlu inovatif lah ya. Stuwono gak kuat lah. Lungguh gak kuat. Jadi membuat satu konten-konten yang kemudian bisa meningkatkan devisa gitu ya. Karena banyak diunggah keluar. Jadi soro-soro menggelar jaringan bukan kemudian nyugihno wong asing gitu ya. Ya harusnya kita juga punya konten-konten yang menarik yang bisa seperti Alibata itu. Alibata itu sekarang sudah jadi konten dunia itu. Sekarang jadi bayangkan Alibata itu reaktornya Alibata dapat duit, reaktor dapat duit itu. Bayangkan level 2 tingkat itu. Alibata sini dapat duit, kemudian direaksi oleh orang Amerika dapat duit, kemudian ditambahi subtitle oleh orang Indonesia, sudah level 3 itu oleh duit gitu ya. Ya harusnya seperti itulah. Lebih banyak konten-konten lokal yang bisa dipakai untuk meningkatkan devisa negara. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Oke. Ya wes, kalau tidak ada pertanyaan ya selamat istirahat sore. Iya Pak. Itu Pak, mau tanya, tapi ini tentang TV digitalnya apakah boleh atau menunggu Nggak boleh. bertemu? Ini Oh harap iya ya, Pak. ini harap. Iya, Aku baik. bilang tadi itu mesti kan nggak serantai karena berhubungan dengan Iya Pak, berita penasaran. terakhir itu. Tapi mestinya gak semakin tadi yang saya omongkan kan harusnya kamu penasaran semua itu. Kudune. Ya Tadi orang ngantuk. sudah cukup jelas Pak yang disampaikan sama Pak Titan. Ya oke. Ya wes, minggu harap penasaran tak bayar. Oke Pak. Ya, Terima kasih siapa Pak. lagi? Ya, siapa? Pertanyaan lagi. Oh iya Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Yang mengenai konten-konten yang tadi Pak Titon dimaksud itu contohnya seperti apa saja nggih Pak? Saya bilang tadi itu konten Alibata seperti itu. Konten Alif Bata yang seperti Nggak, enggak yang pernah kamu nggak ngerti Alibata sudah viral sedemikian luasnya di dunia itu. belum Pak. Ada yang mengerti? Oke, si mulut dia nggak ngerti. Yang mengerti siapa? Apakah ada yang ngerti? Saya Pak tahu Pak. Ya, lanang. Oh, jangan-jangan itu memang kontennya Ari Lanang ya? Iya Pak, mungkin Pak. Ya gitu ya, sing seneng gitaran ya. Iya Pak. Ya. Oh no, jadi itu konten itu adalah konten dia mengcover gitar ya. Dia itu pemain gitar. Dia itu mengcover lagu-lagunya lagu-lagu yang hit di dunia. Saat dengan teknik yang luar biasa tinggi. Jadi tekniknya itu terampil sampai orang itu bingung gitu. Dan dia itu adalah konon kata ceritanya dia itu sopir forklift. Dia bukan pemusik. Dia sopir forklift tapi main gitarnya itu bisa mengalahkan level Brian May gitu loh. Ngerti Brian May? Brian May itu gitarisnya Queen lah gitu ya. Segitunya gitu. Jadi gitaris seandainya itu alok kabeh. Iki semua ini sopo toh, sinau gitar nang ndi toh gitu loh. Dan itu semua lagu-lagunya itu enak didengar itu. Tidak hanya itu, bahkan matnya, ketukannya itu kok seakan-akan dia itu mesin gitu ya. Angel loh. Gitar yang kemudian bisa ngemat gitu ya. Biasanya kalau rekaman itu ada metronomnya gitu. Yang tek punya ketukan tuh loh, tek gitu ya, agar supaya bisa sepanjang lagunya itu bisa konstan tidak bandang gitu. Nah, biasanya kalau main band itu biasanya yang jogo ritme itu adalah pemain drum. Karena biasanya pemain drum itu uangnya mesti paling lurus gitu ya. Orangnya paling hidupnya nggak aneh-aneh gitu. Biasanya seperti itu. Biak-biakan itu frontman. Jadi penyanyi yang di depan itu istilahnya itu bahasanya frontman. Mesti uripe wawur-wawuran itu. Ya meskipun sekarang juga sing uripe teratur ke Maradona yang olahraga aja mati enom itu. Sing nom-nomane iku dem-deman terus malah awet gitu ya. Bingung sekarang itu orang itu dihadapkan pada kebingungan seperti itu. Seperti itu konten itu, Rek. Jadi konten-konten yang menarik itu adalah ya konten-konten yang bisa diunggah oleh orang luar gitu. Nah, kita kan banyak mengunduh konten, ya konten itulah, aplikasi katakan aplikasi. Aplikasi yang meten dalam negeri piro sih, jumlahnya kan tidak banyak. Aplikasi game katakan gitu. Ya, bikin game yang kemudian yang game itu dikonsumsi oleh orang Indonesia kita sendiri gitu loh. Saja nih ya. Bahkan iso didol ke luar negeri. Game maksudnya itu teknologi game lah. Seperti itu maksudnya itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya itu. Konten-konten yang jadi nah takut konten yang bagaimana ya? Saya tak lakoni gak tahu dulu. Internet lah. Ya bukan ini. Sing baru radio SS lah. Kalah Mbak Titon. Radio SS atau radio AM itu, radio AM. Itu tak ngurung radio Masjid Rahmat. Tak Masjid Rahmat juga enggak tahu lah. Kok ini opo? Tak kok Masjid Rahmat yang biasanya untuk standarnya orang Surabaya kalau imsak itu kan Masjid Rahmat. Kamu kan gak tahu Masjid Rahmat yang dinggone
Belum, Pak. Itu uang telekomunikasi kudu ero, Rek. Itu AM. Dan itu masih ada di Surabaya itu ada 4 atau 5 radio AM itu. Selain ada puluhan radio FM ya. Nah, kalian mau telekomunikasi ya ruwor gitu. Nek gak ngerti ya takok gitu. Kapan-kapan tak setel lah gitu. Lewat radio saya itu radionya yang kemarin tak pamerno itu ya. Aku belum pernah pamer ke kowe ya. Radio apa? Yang untuk monitoring itu, sistem monitoring yang bisa dilewatkan internet itu. Belum tahu ya? Masih belum, Pak. Ya, minggu depan lah tak pameri dulu itu. Dan itu Siap, kamu bisa Pak. melihat, mendengarkan radio AM seluruh dunia, ya, dari aplikasi itu. Saya masih masang aplikasi itu. Ada istilahnya server untuk monitoring itu, tapi terbatas pada HF. Gitu. Server monitoring untuk radio AM. Nah, kalau di Surabaya yang bisa kalian, yang paling gampang adalah radio-radio AM. Dan itu masih hidup, Rek. Cuma radio AM itu menariknya, mesti ada 2 itu. Jadi kubu. Jadi radio untuk keperluan konco-konco muslim dan radio untuk keperluan konco-konco Kristen. Mesti loro. Gitu loh. Nah, kalau di Surabaya itu yang radio muslimnya itu ada 2, radio Kristennya 1. Jejer pada gedene itu, power itu. Aku kan kudu roh rek wong telekomunikasi ngono iku. Ya wis minggu depan kita bahas. Sik wae sing kudu mbok ya. Luas rek. Saya ingin bilang ya bahwa telekomunikasi tidak hanya 3G, 4G, 5G itu luas rek. Telekomunikasi itu ya. Sapa sing ngure awakmu telekomunikasi 3G, 4G, bikin aplikasi. Aduh, gak ngono telekomunikasi itu wombo gitu masih. Jadi dunia itu luas, Rek. Ojo cuma bikin aplikasi yang berbasis 4G. Ya, nah, itu cuma sebagian kecil dari teknologi telekomunikasi. Nah, itu ya Pak yang bisa untuk nyari duit. Iya, nyari duit iya. Kalau rezeki iya, tapi ya belajar tentang telekomunikasi ya juga sih harusnya itu. Ya, yes, oke, ngomong alur gitu. Ada lagi? Nah, gini nih enak kalau seandainya apa no? Di depan kelas toh. Enak diskusi kok ngene gak kerasa 3 jam lho. Terus diusir ambek gurune sing arep mlebu. Tapi nek ngene kesel aku. Keselnya apa? Ndak ada hiburan soalnya. Yang saya hadapi itu ireng-ireng kabeh, tutup kabeh kan. Tulisannya sih panjane gitu. Tapi kan saya ndak tahu itu. Apalagi aku iso ndelok iku Umi iso ndelok. Terus Inerdia bisa, Mulut dia bisa, Mega bisa, sing liyan tutup kabeh. Iki Ati, si Fikri, Rifki. Iku cilik mripat gak. Rifki ketok. Rifki ya? Ya Rifki. Ngacung. Iya, Pak. Rifki. Oh ya. Iku gak ketok. Yang lain kan dipateni. Gitu loh, sajane seneng Rek kalau saya bisa ketemu langsung kalian itu. Diskusi seperti ini itu hobi saya. Kalian tanya ngalor gitu. Tapi nek ngene ya tak depi awakmu sak kuku, jempol kuku lho, gak ketok saya tuh. Sak jempol kuku. Ya sama juga kalian juga begitu kan di rumah kalian itu. Bosen setahun seperti itu. Kapan kita boleh untuk kumpul-kumpul lagi? Ya terus masih lama. Ya apa kok sedih kok gini ya. Jangan ikut sedih lah kan tetap harus semangat terus gitu. Ya wes minggu depan kita bahas tentang TV digital. Gitu, dengan segala aspeknya. Menarik itu, saya khawatir. Ditambah pamer tentang itulah apa radio monitoring yang bisa untuk AM seluruh dunia itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.